Berhubung Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan niat, saya mohon kepada Bapak-bapak jangan sampai pusarnya kelihatan. Pusar sampai lutut. Yuk semuanya. Lihat, jangan sampai pusarnya kelihatan, sampai lututnya keangkat. Untuk ibu-ibu yang hanya boleh terlihat hanya wajah dan juga telapak tangan, semuanya aurat. Kaos kaki dipakai ibu-ibu, kalau ada kaos tangan dipakai. Jangan sampai rambutnya kelihatan, auratnya ibu-ibu dilihat semuanya kanan kiri sesama satu kursi. Jangan pakai masker. Laki perempuan tidak boleh pakai masker. Perempuan boleh pakai kopiah. Pakai topi, tapi bapak tidak boleh. Sudah siap Bapak Ibu? Niat? Mantapkan dalam hatinya, bukan hanya fisik tapi juga rohaninya juga. Siapkan, niatkan hanya untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah umrah. Saya semua, mari bersama-sama ikut saya. Ini umrah wajibnya Bapak Ibu, usahakan semuanya melaksanakan untuk diri sendiri, kecuali yang pernah melaksanakan ibadah umrah. Ya. Gimana Mas? Harus melaksanakan umroh untuk diri sendiri, terkecuali orang yang pernah melaksanakan ibadah umroh. Tidak boleh mengumrohkan untuk orang lain. Ini wajib untuk diri sendiri, terkecuali orang yang pernah melaksanakan ibadah umroh. Paham Bapak Ibu? Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ulang lagi 3 kali, sunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah SWT sekarang Bapak Ibu sudah dalam keadaan berihram, bukan hanya memakai kain ihram, tapi sudah dalam keadaan berihram. Jadi mulai dari sekarang semua larangan-larangan ihram sudah berlaku. Jadi tolong dijaga semua larangan-larangan ihram. Semoga ibadah umrah kita ini dijadikan umrah yang makbul dan mabrur. Amin Allahumma amin. Ini umrah yang pertama, umrah wajibnya Bapak dan Ibu usahakan dijaga sebaik mungkin larangan-larangan ihramnya. Tolong ketika di perjalanan, meskipun kita tidak bersama-sama, tolong dibaca talbiyahnya
selawatnya, zikirnya, meskipun kita tidak bersama-sama. Yang benar Allah Ta'ala, karena sekarang kita sudah dalam berihram, mari kita membaca doa setelah berihram. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uharrimu sa'ri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli say'in haramtahu alal muhrim bidzalika wajhakal karim ya rabbal alamin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pada berihram, sudah berniat kita dari kota Madinah atau Masjidil Ali ke kota Makkatul Mukarramah sampai ke hotel itu tidak wajib punya wudu. Jadi dari sekarang sampai ke hotel tempat ibu tidak wajib punya wudu. Jadi meskipun wudunya batal tidak apa-apa. Jadi mungkin ada yang mau buang angin, tidak apa-apa. Saya mohon kepada ibu tolong dimaklumi salah satu di rombongan ini. Jangan sampai ditahan, takutnya ibu ditahan sampai ke Mekah sakit perut, sakit. Jadi tolong semuanya saling dimaklumi karena dari kota Madinah sampai kota Mekah sampai hotel tidak wajib punya wudu. Yang wajib punya wudu nanti ketika dari hotel mau melaksanakan tawaf itu wajib punya wudu. Jadi nanti ketika tawaf itu wajib punya wudu. Kalau wudunya batal wajib wudu lagi. Jadi kalau ibu batal tapi telah melaksanakan tawaf itu tawafnya tidak sah. Jadi tawaf itu harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan punya wudu. Dan ketika tawaf bahu sebelah kiri harus lurus terus dengan Ka'bah. Tidak boleh kalau itu muter-muter. Apalagi nanti megang HP selfie muter balik bahunya tidak lurus dengan Ka'bah. Karena orang tawaf itu seperti orang sholat, harus fokus. Bahu sebelah kiri lurus terus dengan Ka'bah. Wajah harus fokus, dalam hati, pikiran tetap fokus melaksanakan ibadah. Jangan memikirkan yang lain-lain dulu. Usahakan awali dulu ibadahnya atau utamakan dulu ibadahnya, setelah itu boleh betul-betul. Nanti kita betul-betul ada setelah tawaf, setelah sholat sunnah tawaf selesai, boleh kita betul-betul bersama atau paling betul mandiri. Nanti ketika dalam keadaan tawaf tidak boleh memegang HP atau selfie atau video-video. Apalagi ini umrah pertamanya Bapak Ibu. Nanti kalau mau foto-foto ketika di depan Ka'bah boleh, nanti kan ada 4 hari kita di Mekah. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu ke pelataran Ka'bah boleh foto-foto sendiri. Tapi kalau dalam keadaan tawaf tidak boleh memegang HP atau foto-foto. Karena orang tawaf itu seperti orang sholat, tidak boleh bolak-balik. Kita harus fokus. Yang depan, bahu sebelah kiri harus lurus terus dengan Ka'bah. Tidak boleh menyentuh Ka'bah. Kenapa tidak boleh menyentuh Ka'bah? Yang kedua, kalau kita menyentuh Ka'bah, bahu sebelah kiri tidak akan lurus lagi dengan Ka'bah. Yang kedua, Ka'bah itu wangi. Kalau kita menyentuh Ka'bah, kita akan menyentuh wangi-wangiannya. Itu berarti makruh. Makanya kita dalam keadaan ihram tidak boleh memakai wangi-wangian. Sedangkan Ka'bah itu wangi. Jadi mohon kepada ibu ketika dalam melaksanakan tawaf tidak boleh mendekat ke Ka'bah. Atau apalagi mendekati Ka'bah. Tidak boleh. Kita fokus dulu untuk tawaf, selesaikan tawafnya, selesaikan umrahnya, sampai tahallul, boleh ibu masuk lagi, boleh mencium Ka'bah. Insyaallah nanti ada waktunya untuk kita mencium Ka'bah. Jadi ketika melaksanakan tawaf umrah, usahakan fokus dulu untuk ibadahnya. Jangan yang lain-lain dulu. Usahakan umrahnya yang terlebih dahulu atau utamakan tawafnya didahulukan. Nanti setelah tawaf
Sudah selesai sholat sunat tawaf, kita minum air zam-zam. Setelah itu, kalau bapak ibu untuknya batal, tidak apa-apa ketika melaksanakan sa'i. Yang wajib punya wudhu itu hanya tawaf. Karena sa'i tidak diwajibkan untuk punya wudhu. Nah, jadi baru ketika nanti batal wudhunya ketika sa'i tidak apa-apa. Dan ketika keadaan tawaf itu tidak ada bacaan yang wajib, yang dikhususkan tidak ada. Yang diwajibkan adalah putarannya 7 kali. Jadi ketika bacaan mungkin nanti karena dipandu dipimpin ada panduan. Kalau panduan selesai, bapak ibu boleh berdoa apa saja. Karena tidak ada bacaan khusus. Yang diwajibkan tidak ada. Yang diwajibkan hanya putarannya 7 kali. Itu aja. Kalau putarannya kurang, tawafnya tidak sah. Tapi kalau bacaannya kurang, insya Allah sah. Karena yang wajib itu adalah putarannya 7 kali. Nanti dari Haji Rasul sampai ke Haji Rasul lagi. Dan nanti ketika bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ketinggalan, tapi mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, ibu-ibu dan bapak-bapak nunggunya di lampu hijau atau di bawah lampu hijau. Karena kenapa? Karena kita juga nanti akan berhenti di lampu hijau. Tapi kalau bapak dan ibu ketinggalan, selesaikan dulu tawafnya 7 kali. Ketika ketinggalan, jangan mencari kemana-mana. Selesaikan dulu tawafnya sampai 7 kali. Setelah 7 kali, nunggu di bawah lampu hijau. Nanti ada lampu hijau. Karena kita semua nanti akan berhenti di lampu hijau. Dan kita akan gampang. Kalau sudah janjian kita di bis ini, kalau ada ketinggalan, nunggunya di bawah lampu hijau. Nanti kalau ada yang kurang, kita akan cari di lampu hijau. Paham Bapak Ibu? Nah, nanti ketika sampai di kota Makkah, wudhunya jangan lupa pakai Imam Malik. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, kita tidak akan selesai tawafnya. Karena tawaf pasti bersentuhan dengan perempuan, pasti. Sedangkan kalau kita kan pakai Imam Syafi'i, bersentuhan batal, suami istri batal. Sedangkan nanti tawaf kita akan bersentuhan berkaitan dengan perempuan. Karena tawaf itu lagi yang perempuan gabung. Jadi usahakan nanti ketika sampai di Mekah mau berangkat tawaf, pakai wudhunya Imam Maliki. Niat pakai wudhu Imam Maliki, semuanya dibasuh dengan benar, dengan tertib. Pakai Imam Maliki. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, kita tidak akan selesai tawafnya. Karena kita pasti akan bersentuhan dengan perempuan. Paham Ibu? Karena kita kalau pakai Syafi'i, Imam Syafi'i, kita tidak akan selesai tawafnya. Karena semuanya pasti akan bersentuhan. Karena tawaf itu sekarang rame, berdempetan, itu pasti akan menyentuh. Tidak mungkin tidak menyentuh. Apalagi bapak nanti posisinya di samping, melindungi ibu-ibu. Pasti bapak akan bersentuhan dengan rombongan yang lain. Jadi usahakan nanti ketika mau tawaf dari hotel pakai wudhunya Imam Maliki. Dan nanti ketika tawaf ada yang batal, itu harus pemberitahuan. Ibu, bapak, saya batal wudhunya. Nanti kita akan antar. Di dalam Masjidil Haram itu ada tempat wudhu, tapi bukan toilet, hanya untuk wudhu saja. Kalau memang nanti keburu, kita ambil wudhunya pakai air zam-zam bisa. Tapi kalau memang darurat paling parah, mungkin banyak orang full, takutnya ketinggalan, apalagi banyak orang, kita boleh pakai semprotan. Tapi kalau masih ada air yang banyak, kita pakai air yang banyak, lebih afdol. Tapi kalau kepepet tidak ada air, tidak tahu jalan, kita pakai semprotan. Tapi kalau ada yang lebih afdol, ada air banyak, kita pakai air. Itu. Jadi usahakan antisipasi bawa semprotan. Tapi kalau bisa kita antar, ada tempat toilet, tempat duduk kita antar, lebih afdol, lebih banyak air, lebih afdol. Tapi kalau memang kepepet, darurat, kita pakai semprotan. Nah itu. Paham Ibu semuanya? Mari sebelum kita tidur, talbiyah sebentar. Setelah itu kami akan nambahkan sedikit.